Pas ditawarin main KKN lumayan excited banget. Satu, kedua sebenarnya ragunya mau menyerahkan kayak menyerah dia nggak jadi ikut produksi ini itu lebih ke karena tiba-tiba aku tahu aku bakal dililit ular dan Pak Manaj waktu itu cuma ngomongnya nanti ada adegan sama ular gitu. Oh, oke, adegan sama ular tiba-tiba dililit. Nah itu yang kayak gue nggak bisa gitu. Tapi prosesnya menarik, teman-temannya juga seru banget selama syuting. Jadi maksudnya dari reading kan prosesnya panjang ya, ada 2 bulan sebelum syuting kita udah ketemuan. Di situ aku ngerasa kayak asik nih orang-orangnya di dalamnya. Jadi juga maksudnya mereka sabar gitu menghadapi aku yang ketakutan sama ular. Jadi nggak terlalu di-push banget. Makanya aku ngerasa prosesnya menarik untuk dilaluin. Aku sih mendingan dililit ular daripada dililit hutang. Jujur, mendingan dililit ular daripada hutang. Tapi waktu itu prosesnya berapa lama, Dinda? Pas lo dililit ular, lo masih inget gak sih? Itu syuting itu tuh berapa lama sih sebenarnya? Kayaknya 1,5 bulan sebelum syuting kita baru mulai workshop deh. Tapi semuanya bareng, workshop sama ular, dan juga reading. Kita barengan gitu lah semuanya. Oke, enggak, maksud gue pas adegan dililit ularnya tuh berapa lama? Inget gak? Kayaknya nggak nyampe 1 jam deh. Oh, ada sih yang sama Wah. Tisa depan rumah. Itu Tetep lumayan aja. lama karena lebih ke ularnya susah diatur ya gitu. Disuruh muncul. Ular. Wow, kata-kata ularnya susah diatur seperti lagi ngomongin kucing ya barusan ya. Kayak tampak tidak seram gitu. Kayak ular, coy. Gila itu panjang Tapi banget pas lama-lama gue nonton. nyaman sama ular. Udah kayak ya udahlah gitu. Dia bakal ada Gak nih di apa-apa. leher. Aku tahu kenapa kamu nyaman. Mungkin di sekitar kamu banyak teman-teman yang kayak ular. Waduh. Jadi sudah terbiasa. Itu mungkin. Lebih ke Itu budaya mungkin. ya. Iya. Nah, itu tadi adalah film pertama buat Dinda. Nah, sekarang pertanyaan buat Tisa kali ya. Tisa tuh pernah KKN nggak? Sebelumnya. Aku kebetulan belum sih, Kak. Belum pernah KKN. Kayaknya di kampusku juga nggak ada KKN deh. Loh, Kak dia masih SMP. Kenapa Aku dia masih kayak SMP. Dia masih pakai seragam loh. Oh, ini seragam. Ini ya. Kalau Tisa berdiri tuh masih pakai rok SMA ya? Iya. Rok abu. Masih cocok kan ya? Masih Iya. banget. Masih ada cocok SMP. Oke. Kita ganti mungkin kalau pertanyaan buat Tisa ya. Pertanyaan buat Tisa, kalau Tisa kan nggak pernah KKN. Tapi pernah nggak misalnya kayak nginep dia pas lagi acara sekolah terus ngalamin kayak kejadian-kejadian horor gitu, pernah nggak sih? Kan pasti selama sekolah itu banyak banget kan kayak ntar nginep di sini ya kan? Pernah nggak? Itu kan semacam KKN tuh. Kalau dulu, pas SMA kelas 1 kalau nggak salah, waktu itu study tour sama teman-teman SMA ya. Cuman lebih ke bukan nginep sih, cuman kayak ngunjungin ke salah satu tempat yang memang sudah lama gitu di apa namanya ditempatin gitu, kayak udah jadi sebuah tempat yang bersejarah gitu. Jadi ya kalau nginep sih belum pernah, karena kan kebetulan aku juga sekolah SMP SMA itu homeschooling. Jadi nggak yang kayak sampai nginep banget di satu tempat gitu. Oke, berarti belum pernah ya kalau Tisa ya. Nah, kalau Agni sama Dinda, Agni dulu deh, Agni. Lo pernah nggak sih KKN? Enggak, karena gue juga homeschooling kayak Tisa. Oh, cewek homeschooling. Tapi berarti kayak stand. Oh iya benar, tapi kayak apa namanya kayak nginep-nginep. Lo pernah nggak sih ngalamin kejadian-kejadian horor pas nginep, pernah nggak tapi? Lumayan banyak ya, karena bolos sekolah terus nginep gitu. Enggak, kalau gue lebih ke pertandingan gitu kan. Kalau ke pertandingan kan selalu beda kota atau ke negara lain gitu. Itu pasti tidak sedikit aku mengalami hal-hal yang lumayan aneh gitu. Apa lumayan horor. Yang paling lo inget apa nggak sih? Ih, mau cerita horor gini menyebalkan deh, tapi sekaligus menegangkan. Gue inget banget waktu itu gue masih baru masuk kuliah, terus gue ke daerah Jawa Timur, ke tempat asal mula KKN ini ada gitu, cerita KKN ini ada gitu. Dan kayaknya emang di sana sarangnya gitu ya. Terus tuh di hotelnya juga udah serem ya? Mulai creepy di hotelnya, kayak creepy-nya kayak udah kelihatan dari bangunannya, terus dari tempatnya, hawanya, terus bau hotelnya kayak bau hotel yang lama yang jarang dikunjungin gitu. Terus mungkin ya karena nggak permisi atau mungkin gue anaknya terlalu cuek gimana gitu, suka banget kayak berasa banget
kalau lagi sholat atau lagi ngebelakangin madep kaca gitu, kayak ada yang seliuran gitu. Serem Betul, banget. serem banget Males tuh, gak gila. sih? Gue tuh kalau Males gak sih? kalau udah berasa di belakang gue ada apa, ya gue nggak akan melihat ke belakang sih. Gue akan perlahan maju ke depan. Kabur, coy. Aduh, sampai gue Takut. ngomong kayak please jangan gangguin gue, besok gue mau tanding gitu, please gitu. Gue juga tahu. Gue kalau remote AC rusak kalau remote AC di rumah hilang ya, gue kayak kalau Ada yang ngumpetin. kayak remote AC hilang, gue juga kayak ayo dong balikin dong, please gitu. Tiba-tiba Gue balik. inget banget naro di sini, kok tiba-tiba nggak ada gitu kan. Gue Iya. siapa yang mindahin gitu, bandel Iya. banget, males. Lanjut. Ada juga dari Dinda. Kalau Dinda, lo pernah KKN? Gue pernah KKN sih, tapi KKN-nya gimana ya? Bukan yang ke desa gitu, beda. Jadi nggak punya pengalaman yang KKN ke desa terus bikin perubahan di suatu desa gitu. Kalau misalnya relate-nya buat ke film KKN ya. Karena waktu itu ngambil jurusan kuliahnya broadcasting. Jadi kita lebih ke KKN-nya kerja di PH atau kerja di agensi gitu-gitu. Lebih ke project-project gitu aja. Jadi nggak ada. Belum pernah lagi begadang ngerjain project, kan broadcasting kan biasa keras ya anak broadcasting. Tapi Tiba-tiba pernah kayak di kampus tuh ada kayak komunitas yang suka berangkat, misalnya ngajar sekolah terpencil di Bekasi, ngajar sekolah terpencil yang di mana gitu, yang terpencil gitu kan, yang kayak gue sendiri nggak tahu, kayak oh my god, Bekasi tuh ada gede banget, bisa yang menuju desanya pakai kapal gitu, lewat air dulu, kayak Bekasi tuh gede banget gitu, nggak sesuai ekspektasi. Jadi di sana kita tinggalnya juga biasa aja, sederhana, seadanya lah di daerah situ. Nah itu ya mungkin kayak mandi samping sapi, tidurnya juga pakai bilik-bilik yang tipis banget. Kalau misalnya ngomongin orang mungkin bisa kedengeran gitu sama tetangga sebelah. Jadi lebih lebih serem, itu lebih horor kalau kedengeran ya. Lagi ngegosip. Jadi kita nggak bisa ngomongin kayak tim lain gitu kan. Sama emang kalau tidur juga nggak boleh berisik gitu kan. Terus lebih ke ya vibes untuk ke desa, dan yang horor-horornya lebih kayak gitu sih. Mau takut gitu, harus bareng-bareng sama teman-teman. Cuman kalau yang horor banget sampai ada apa-apa, alhamdulillah nggak pernah sih. Ya untung lah ya. Gue juga dari dulu seumur hidup amit. Coba jangan memilih gue gitu untuk menunjukkan diri. Harusnya lo next time kalau nanya ke orang, lo udah punya pengalaman juga untuk sharing. Jadi semoga next time ada pengalaman horor ya. Coy. Amit. Tapi kalau kita lihat soal tempat wisata mistis di Indonesia kan banyak banget ya sebenarnya. Ada beberapa, misalnya kayak ada Lawang Sewu, ada Desa Trunyan, ada Fort Rotterdam, kayak gitu-gitu. Kalian bertiga tuh pernah nggak sih jalan-jalan ke tempat-tempat horor gitu, kayak traveling, wisata-wisata mistis di Indonesia? Nih, biasanya si Nur nih yang suka nyari-nyari mistis-mistis nih. Coba Nur. Oh, ini Nur yang suka cari masalah ya? Emang. Mohon maaf, itu lokasinya KKN aja udah serem ya, Kak. Jadi nggak perlu kita cari-cari traveling, itu lokasi kita aja udah serem gitu. Tapi kalau disuruh milih atau pernah atau enggak, aku pernah sih kalau nggak salah ke gua Jepang apa gua Belanda ya, itu kalau nggak salah di daerah Padang ya. Oh iya, beda. Padang juga ada. Jadi itu kayak ada di beberapa daerah gitu. Jadi kalau setiap ngelewatin itu, kan aku lewatinnya pakai mobil gitu ya, belum sempat masuk ke daerah situ. Itu katanya harus permisi walaupun kita di dalam mobil gitu. Jadi permisi itu arti kata kayak assalamualaikum, permisi mau numpang lewat gitu. Padahal kita nggak sampai masuk gitu. Terus di situ kan katanya sejarahnya apa ya, pada saat zaman penjajahan ya. Jadi banyak orang yang meninggal di situ, dan banyak orang yang kayak disiksa di situ juga. Jadi menurut aku peristiwa sejarahnya aja udah serem banget sih gitu. Jadi belum masuk aja udah dengar ceritanya udah parnoan sendiri gitu. Dan dari luar aja udah seserem itu sih penampilannya, goanya, dan gelap banget gitu. Hebat banget, berani. Tisa keren. Berarti lo, tapi nggak lihat apa-apa kan? Pas lagi kesana lo nggak melihat apapun kan, Tis? Nggak lihat sih, nggak terlalu lihat, tapi kayak ngerasa kok kayak ada yang aneh ya, punggungku kok berat sebelah ya, etanya ada Bahdok. Ya lagi, kadang-kadang kita kan suka berasa, aduh berat ya kayaknya, ternyata masuk angin. Kan takut tuh, padahal cuma masuk angin, cuma gara-gara panik tuh parno. Kalau Dinda sama Agni pernah nggak
kayak wisata-wisata mistis di Indonesia? Ya kalau gue sendiri karena gue anak Semarang, Traveloka Besti harus nyobain ke Lawang Sewu. Apa sih? Gue belum pernah coy. Apa sih ini di situ? Yang kayak feel-nya Iya, apa ketika itu? itu kan zaman dulu kan, di zaman penjajahan itu kan sebagai kantor ya. Ah, Terus tapi di bawahnya itu dia tuh punya pendingin ruangan yang alami gitu loh Kak. Jadi di bawahnya tuh kayak ruang bawah tanah tapi isinya ada air. Dan gue sampai masuk ke Lawang Sewu itu yang tempat penyiksaannya gitu. Jadi selain ada ruang pendingin yang natural, ternyata itu juga buat penyiksaan buat pribumi-pribumi gitu. Masih pada ada masa penjaranya, bener. Terus kayak di penjara-penjaranya tuh bukan penjara yang kayak 3x3 terus ada jeruji-jerujinya, enggak. Yang ini lebih horor. Penjaranya itu 1x1 meter, bentuknya kotak gitu. Terus dalamnya air. Terus terus pribumi tuh disuruh masuk sampai airnya tuh segini. Terus juga ada hukuman yang penggal kepala kayak gitu, bener-bener Aduh, gitu ada. horor ya, Agni makin Iya, dijelasin horor. makin insecure. Takut Iya, ya. sorry. Tapi emang ternyata di Lawang Sewu masih ada begitunya, dan mayat-mayat itu dibuang ke sungai yang di dekat Lawang Sewu itu. Jadi menarik banget sih buat kalian Buat tahu pergi ke sejarahnya Semarang, ya. Traveloka Besti, ternyata di balik bangunan yang cantik itu di bawah tanahnya tuh horor abis. Iya, horor abis. Ternyata padahal cakep banget buat foto-foto. Pasti ada deh orang-orang. Buat Leo udah ke Lawang Sewu pasti ada foto di pintu-pintu ya. Kalau Iya dong. Dinda, Aku juga kalau wisata horor mungkin sama sih. Kalau di Bandung aku pernah ke Goa Jepang. Makanya aku pikir Goa Jepang tuh yang di Bandung, Tis. Ternyata di Jepang. Padang juga ada ya. ternyata ada juga. Sorry, Jepang fix ada dong. Ya dong pasti. Iya. Tapi ngeri ya. Maksudnya kayak kita ngomongin horornya kayak udah dulu deh. Mulai parno, kita mulai khawatir sama diri Iya, kita iya. sendiri kayaknya ya. Tapi mungkin pertanyaan buat Dinda kita ganti sedikit deh. Sebentar lagi kan musim liburan sekolah. Ada nggak sih pengalaman liburan sekolah yang paling berkesan buat kalian gitu? Yang happy. Bukan yang horor. Kayaknya liburan sekolah tuh happy terus ya. Iya. Aku Pasti. liburan sama keluarga ke pantai sih, itu yang paling berkesan. Soalnya Iya. kayak kita bisa main banyak hal gitu loh, aktivitas airnya, entah banana boat, itu kan sebel banget kan kalau pas dibalikin terus kena kaki orang gitu, kepala kita gitu. Terus paragliding lah, apalah itu aku senang banget sih, snorkeling lah mungkin gitu. Mungkin buat aku liburan sekolah kayaknya pas liburan dia pergi sama keluarga ke pantai bareng, jadi kayak seru banget bondingnya. Jadi ke pantai. Nah itu kalau Dinda, kalau Tisa. Kalau aku hampir sama sih, kalau liburan sekolah dulu pasti selalu liburan sama keluarga gitu. Entah itu ke Puncak, Bandung, rata-rata kan memang Puncak tuh apa ya, liburan able gitu. Kenapa setiap liburan tuh Puncak tuh selalu macet? Karena banyak banget tempat-tempat yang seru gitu. Bandung apalagi ya yang buat kita kunjungin gitu, kayak misalnya restoran-restorannya juga banyak yang estetik, terus kayak pantai mungkin ya. Itu aja sih liburan bareng keluarga ke Bandung. Oke, itu berarti satu Gunung ya Bandung. juga banyak kan. Ya banyak banget yang bagus-bagus. Kalau Dinda tadi belum mention tempat wisata pantai paling lo suka tadi apa? Satu aja. Yang nama pantainya. Sebenarnya ada yang cantik banget di Pangandaran tuh, wah nggak boleh nggak boleh nggak lihat gitu. Kalau kalian misalnya masih di Indonesia, coba datang ke Pangandaran, Pelabuhan Ratu yang suka surfing, cobain ombak di sana menyenangkan banget. Terus banyak juga kayak campsite yang kalau misalnya kalian suka glamping, daerah-daerah kayak Pangandaran, Pelabuhan Ratu itu juga banyak. Ya tentunya. Ranca Upas. Apa? Iya benar, Ranca Upas. Ranca Upas juga bagus tuh. Tapi ya nggak Yes. bisa dipungkiri Bali tetap bagus. Kalau misalnya Ya. emang bosen ke Bali gitu, mungkin kalian bisa ke apa ya, banyak banget sih. Jawa Barat juga banyak banget yang menarik. Cuman emang apa ya, hotel-hotelan yang bagus. Aku bakal tetap ngejagoin kalian staycation-nya di Bali. Di Bali, oke. Nah, kalau Agni, satu rekomendasi tempat wisata yang paling berkesan waktu dulu liburan sama keluarga apa?
Jujur gue gak pernah liburan keluarga, soalnya gue isinya kayak tanding. Sendiri juga nggak apa-apa, Kan sendiri ya. sama temen-temen lo juga nggak apa-apa. Oh, oke. Waktu itu gue bukan liburan sih, ini kerja sekalian liburan gitu. Waktu itu yang paling gue inget sampai sekarang itu di Sumba. Kayak semua tuh bagus, Kak. Kayak nggak pernah salah lo kalau datang ke Sumba gitu. Di Danau Wekuri. Ini kayak Masih virgin di daerah banget. tadi di danau udah di Sumba buat gue. Lu mau foto yang foto Hah? sejelek apapun. Maksudnya yang walaupun Bagus. yang motoin sejelek apapun itu tetap cakep gak sih? Iya, benar. Kayak akan selalu cakep. Nah, itu dia tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol barengan sama Dinda, sama Tisa dan juga sama Agni. Dan sekarang dari Traveloka Live pengen ngajak lo main games, lo bertiga main games. Aduh, Jadi takut. nama gamesnya adalah Alphabet Game. Ini gamenya gampang banget. ABC 5 dasar. Jadi sebenarnya kayak Pancasila 5 dasar gitu loh. Cuma bedanya gue akan pakai fishbowl gitu. Nah, dalam waktu 1 menit, lo harus bergantian nyebutin nama kategori dari huruf yang muncul. Jadi antar ada skor yang di ini gampang banget. Sebenarnya kayak Pancasila 5 dasar aja, simple. Nah, kita akan mulai. Jadi buat lo yang bisa nebak siapa yang menang, kira-kira Agni, Tisa, atau Dinda, lo boleh langsung aja. Boleh langsung aja nih diumumkan. Boleh langsung aja di komen kalau nonton lewat aplikasi Traveloka. Jadi hashtag Alphabet Game. Plus, kira-kira siapa pemenangnya, Agni, Tisa, atau Dinda. Dan juga jangan lupa di-mention akun Instagram lo ya. Misalnya kayak @jeffreynayon, misalnya contohnya kayak gitu. Lo tinggal diketik aja. Jadi, langsung kita akan mulai. Akan langsung. Yang pertama. Belum ya? Terus nanti siapa yang harus jawabnya gimana? Harus langsung Jadi kayak sistemnya mulai gini dari ya, siapa? cara jawabnya. Yang cara jawabnya nanti bakal ada Agni. Jadi Agni duluan, Oh, gue Dinda, duluan. Tisa. Jadi ganti-gantian misalnya ya. Misalnya. Oh, oke, bukan kayak cepat dia dapat enggak gitu. Bukan, misalnya nih. Misalnya huruf pertama. Q gitu. Ya. Kategorinya judul lagu. Misalnya kayak Agni. Apa? Susah lagi gue sebutin Q. Ya Q apa? Q apa? Q cinta padamu. Q yakin padamu. Jadi Tisa nanti lanjut lagi. Ntar kalau waktunya habis itu yang kalah. Atau nggak yang Oke, nggak oke. bisa jawab, yang gelagapan. Sama yang gelagapan. Jadi langsung aja. Kita akan mulai yang pertama. Takut, males banget game. Yang pertama adalah yang pertama adalah Siapa? apa? Aduh, Tunggu. kenapa digituin jadi makin deg-degan. Oke. Aduh. Acak. B. B. Ternyata B. Apa tuh? B. Kita akan langsung buka kategorinya. Gampang kok biasanya. Aduh. Aduh, males B ya. banget. Aduh. Kategorinya adalah Baju. kalian pasti bisa sesuai Wah. profesi kalian. Nama aktor Indonesia maupun dunia. Dimulai dari Agni. Bunga Citra Lestari. B. Oke. Lanjut ke Dinda. Tar dulu. Bima. Siapa Bima nama asli? Sampai Bima agak ada nama panjang. Main Bima aja. Bima. Ya, kita udah gak sabar. Kalau sama Gantara di Ya KKN. nama pemeran aslinya. Nama karakter gua. Sampai ngegas. Ayo, Begantara. Tisa udah gak sabar nih. Biowan. Oke. Ya, Tisa. Brad Pitt. Lanjut. Agni. Apa sih B bintang, Emon bintang. Bintang Emon ya. Bener. Emang dia pemain. Oh iya, nama aktor. Bener, Iya lanjut. dong, bro. Benar, dia aktor. Terus lanjut. Bunda Dorce. Bukan aktor, Bunda Dorce bukan aktor. Sejak kapan? Itu mah dia show. Kalah. Berarti tidak kalah. Berarti Agni dan Tisa mendapatkan poin. Tisa dalam hati mukanya tenang terus kayak gini. Mukanya kayak seolah kayak Allah, masa nggak bisa? Gitu. Tisa kayak mukanya ya kayak gue aja udah siap nih di kepala gue. Lanjut. Oke. Itu yang pertama ya. Nah, Hukumannya. dan sekarang hukumannya adalah lo harus bacain rekomendasi hotel yang awalan hurufnya adalah B. Ayo, hotel apa? Siapa yang Dinda. kalah? Dinda, orang lo yang kalah. Adina Makin nanya lagi. Thomas. Yang nggak bisa jawab juga Oh lo. gitu. Emang ini Widya, ini bukan. Dari tadi aku Padahal udah tinggal aktor mention. tuh gampang tahu Badara Uhi. Ada Aku Wi. nama karakter nggak sih? Bima juga masuk dong yang kelas tetap. Oke, anyway. Udah kalah. Bali Coral Villa Bali Coral Villa. Ada nggak Bali Coral Beli, Villa? beli. Nah, coba tunjukin. Aku pernah stay di situ soalnya. Aku lupa namanya. Wow. Coba kita cari ya, Bali Coral Villa beneran ada apa enggak?
Ada di Peti Tengah, di Kerobokan, di Jalan Kerobokan. Itu tuh ada. Buset, hafal juga. Iya, Benar aku ya? udah pernah dan iya. So, oh ya beneran ada bola Bali Coral Villa. Ya, ini oke banget nih kamarnya. Oh ini beneran ada ya? Dan Wow. by the way, kayaknya affordable banget loh kalau buat staycation kayak lama gitu di situ. Hotel bintang 5, bintang 3 ya sebenarnya ya. Ini available-nya. Bintang oke 3, banget. tapi bagus banget Kak menurut aku. Dia lokasinya asik banget. Kalau kalian tahu ada ayam kare di Bali tuh yang bukanya malam dan selalu rame, itu deket banget sama Bali Coral. Jadi kalau misalnya mau ngantri ke situ nggak usah ribet-ribet, tinggal jalan kaki, dekat. Terus dia juga kalau yang suka staycation lama terus suka masak gitu-gitu, dia ada kayak kitchennya, ada living roomnya dulu, terus ada private pool. Kayak di Bali hampir rata-rata dia punya private pool ya. Cuman private poolnya menurut aku nggak yang kecil banget gitu loh. Kalian masih bisa berenang ke sana kemari dengan harga yang segitu. Kalau nggak salah harganya berapa ya? 800 mungkin? 800-an. 7 sampai sejuta kali ya. Mungkin tergantung jenis villa. Aku suka berarti banget. Bali Coral Villa ya. Kita lanjut ya. Berarti tadi ada rekomendasi sebenarnya jadi kayak rekomendasi dari Dedina, ada Bali Coral Villa. Dan selanjutnya aku nggak mau kalah lagi. Siap ya. Siap ya, pertanyaan kedua ya. Jangan lupa buat Traveloka Live Bestie, jangan lupa untuk di komen. Jangan lupa untuk di komen kira-kira siapa yang menang. Jangan lupa ikutan giveaway-nya ya dengan hashtag Alphabet Game. Kira-kira Agni, Tisa, atau Dinda yang menang. Jangan lupa cantumin juga akun Instagram kalian. Dan selanjutnya, kita akan mulai. Aduh, bukan. Mangat. Ya. Nah, Ini apa? M. sama Nama makanan. M. Nama hewan. Dimulai dari Dinda. Kenapa aku miau? Ini apa miau? M, ganti miau, nggak ada. Monyet. Monyet. Betul. Monyet. Lanjut. Tisa. Merpati. Lanjut. Agni. Macan. Dinda. Makan. Ayo teman-teman yuk donasikan buku bahasa Indonesia ke. Ayo kita donasikan buku bahasa Indonesia ke Dinda. Dinda biar kalah. Aku mau ngedistract Dinda biar kalah karena M, aku adalah nama hewan. Ayo nama hewan M. kompetitif banget. Macan udah, monyet udah, Manggala. merpati udah. Mayam. Ayo M. Apa ayam? Kayak Kucing. tikus kecil kan bisa Kayak tikus kucing. Itu yang suka lari-lari di atas atap rumah lo. Nggak tahu rumah atap rumah dia apa enggak atap rumah. Musang, Tisa. Musang. Hah? Sebenernya gue tadi ngomong Tisa. musang by the way. Marmut. Ya, lanjut Agni. Mouse. Pakai bahasa Inggris, nyemprat. Apa kagak bahasa Indonesia? Mouse. Monyet. Udah, monyet udah. Oh, udah. Dari hati banget nih ngomong monyet ke arah gue tadi. Marmut udah ya? Mangat. Mouse masih bisa. Kalah. Mouse masih bisa. Udah. Lo udah kalah, udah Musang lewat. kamu. Udah lewat. Nah, Agni sekarang Udah, hukuman udah. buat lo harus bacain hotel Aduh, yang sinyal awalnya banget hurufnya tiba-tiba M. jelek. Bisa aja lo. Tiba-tiba sinyal jelek. M. Di mana ya? Yang hotel di Gianyar yang waktu itu kita pernah nginep tuh apa? Ini Max Hotel. Iya benar Max Hotel. Coba kita cari ya, Max Hotel. Max One Hotel. Coba gue Oh, Max cari One di Hotel. Travel- Oke, coba kita cari Coba ya. gue cari di apps Nice Traveloka one. gue ya. Nah ini ada bro, ini di Ubud bro. Oh iya bener lo ada Max One Hotel Rejuvenation Gianyar, susah banget namanya. Nih, iya, ratingnya 8,6 epic. Terus harganya cuma Rp188.811. Gila murah amat. Gila. Mahal banget makan langsung all you can eat kerja, di ya. Jakarta. Iya. Terus lo Iya, kalau kok misalkan bisa? pakai Traveloka, lo bisa dapat diskon 10%. Gila, udah 188.000, terus lo dapat diskon 10%. Buruan Iya ke coy, gue. gila murah banget. Dan bisa pakai kode Aduh, kupon yang aduh, tadi ada 60.000 ya. Kalau masih ada Oh, tadi iya. bisa dipakai langsung ya. Benar. Iya, 60.000. iya. Ya, buat lo yang penasaran pengen ke Bali mungkin bisa dicek kali ya maxonehotels.com rejuvenation. Namanya susah banget. Oh, Panjang banget namanya Semoga ya. banget, sumpah. One Hotel. Oke. Dan terakhir, pertanyaan terakhir ya. Ini adalah pertanyaan terakhir. Udah Kita dong, akan langsung. please, pusing gue nih, Kak.
Kita kocok dulu kali ya. Oke, kategorinya dulu. Kategorinya dulu, kategorinya dulu. Kategorinya Aku dulu kayaknya ya. yang kalah nih kayaknya nih. Iya kategori Ih, bisa. kategorinya gampang. Kategorinya gampang. Masih satu dunia dengan kalian. Nama penyanyi. Waduh. Aduh, ini makanannya Tisa dong. Kita acak. Langsung. A. Afgan. Kita akan langsung mulai dari Agni. Gue dulu pokoknya Afgan. Dinda. Anggun. Tisa. Armada. Bener. Ya boleh. Agni. Ariel Noah. Ariel. Dinda. Ah, Namanya mirip. Namanya mirip sama Agni. Ada satu. Juri. Arman. Yap. Ya boleh lah. Juri, terus aja tanya. Bisa. Asia. Dia bukan penyanyi. Bukan. Itu bapak mertuanya. Mertuanya. Ahmad Dhani. Lanjut. Aduh. Ini apa? Agnes Monica. Ya, lanjut Dinda. Ada apa dengan cinta? Itu judul lagu. Harusnya gua kasih judul lagu aja ya kategorinya ya. Lanjut. Dinda. Lanjut. Aurora. Iya, Ada benar. Bisa. Ari Lasso. Wow. Agni. Aduh, ini yang suara yang mirip banget sama gue, Ariana Grande. Wow. Percaya diri. Dinda. Aduh, bentar aku takut banget nih. Oh, Google. Lu Google ya? Kayak Dinda Thomas. Nggak tahu. Dinun kalah. Udah? Tetot. Waktu lo habis. Yang suka ngomong, aku sih yes. Skornya. Udah. Ya bisa. Waktunya habis. Jangan ajak Adinda main games lagi ya. Adinda, sorry banget. Kamu peringkat terakhir. Tisa juara pertama. Agni juara kedua. Jadi yang tadi berhasil menebak kira-kira Tisa yang menang. Lo berkesempatan mendapatkan giveaway di Traveloka Live Bestie pastinya ya. Nah, hukuman buat lo Dinda. Rekomendasi hotel awalan huruf A. Adinda Hotel Room. Ya, Adinda Home. Ya benar apa Adinda Home? Coba A. Cek Coba deh. pasti lo pernah nginep A. Tahu ini nggak Awatara Boutique Hotel? Coba deh cek di Traveloka, ada nggak? Kita cari dulu Awatara Boutique Hotel. Ya. Bener nggak sih emang ada Awatara Boutique Hotel? Ada. Emang di daerah mana? Itu daerah Ubud juga. Daerah Ubud. Jungle. Oh iya bener ada. Ada. Iya. Tapi aku masih tetap amazed sama yang tadi Agni. Yang ini harganya sekitar 780-an deh kalau nggak salah. Cuman kalau misalnya kalian stay di situ, kalau misalnya di Ubud tuh kan jungle ya vibes-nya. Nah, misalnya stay di situ karena hotel, semi hotel gitu, jadi maintenance-nya rapi, seneng deh bersih gitu loh hotelnya. Nggak Lagi yang diskon bahkan. Lagi diskon jadi 451 ribuan. Jadi murah. Mendingan KKN di Awatara Boutique Resort. Sama-sama hutan-hutan. Iya, dan lebih Iya. bersih daripada di hutan. Iya Udah coy. KKN 2 ke sana lah. KKN dong kesana. View-nya enak Enak banget. mau Enak liburan banget ya, sekalian. Say. Kalian liburan ya. Tapi pastinya seneng banget udah seru-seruan barengan sama Agni, Tisa dan juga ada Dinda. Thank you. Kalian keren banget. Thank you banget udah Thank you, Kak waktunya pastinya Jeffrey. buat Traveloka Live Bestie. Pastinya thank you banget. Pastinya kita mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian. Sampai ketemu lagi. Moga-moga lancar-lancar apapun lagi kalian lakuin. Moga-moga syutingan-syutingan Amin. lainnya lancar. Amin. Pokoknya Amin. project-project berikutnya Siap-siap lancar. traveling. Siap-siap traveling juga udah mau tanggal merah. Iya dong. Enggak, mereka tuh kalau mereka Ih. susah, padat Kak schedule-nya. Jeffrey Kalau ajakin kita syuting. jalan-jalan dong. Nanti kita coba jalan-jalan. ajuin ke Traveloka ya. Bener ya. Coba bener kita- ya, bener ya. Kita ajuin ke Sama Pak tim Produser KKN. Traveloka. Boleh Tapi dong, kan gue boleh coba banget. bisa janjiin. Gue coba bisa janjiin. Tapi Banget, gak bisa. gue tagih. Bisa nyampein. Kalau gitu, thank you banget. Dinda, Thank you. Tisa, dan juga Thank you, Arini Jeffrey. dan Agni. Thank you Udah banget. Kalau gitu boleh pamit dulu ke teman-teman. Hebat. Boleh. Mungkin boleh pamit dulu ke Traveloka Live Bestie. Boleh. Bye-bye Oke. Traveloka. Bye, Traveloka Live Dadah Bestie. Traveloka Live Bestie. Bye. Sampai ketemu lagi. Thank you. Bye, Kak. Tuh. Bye, Kak Jeffrey. Banyak Dah.
Banyak yang happy kan followersnya di sini. Kalau gitu thank you guys. Bye, see you. Stay safe. Seru banget hari ini. Kita udah ngobrol pasti ya barengan sama Cast of KKN Desa Penari. Dan abis ini pastinya kita akan masuk ke satu berita bisikan akomodasi nanti pastinya. Terus nanti juga kita akan ada satu